这是移花接木之术凶险无比，而且只适合前期。 Di puncak istana Tianxing ada dua orang yang sedang berbincang-bincang. Kali ini aku membawa berita buruk. Setan telah sering bertindak akhir-akhir ini. Untungnya jumlahnya tidak cukup untuk melawan perang yang akan datang antara makhluk abadi dan iblis. Itu juga memberikan dampak yang kurang baik untuk Sekte Yuhua, ucap ketua itu. Mendengar itu, ketua Tianxing pun berkata, "Saya mendengar dia terlibat dalam penyelidikan ini. Mungkin dia mempunyai sedikit masalah dengan tabib istana. Mungkin saja dia sengaja memprovokasi suatu masalah untuk perselisihan. Tapi sejauh ini, jangan khawatir tentang masalah ini untuk saat ini. Tapi kalau dipikir-pikir, ini menjadi sedikit masalah untuk Sekte Yuhua. Keadaan di Laut Cina Selatan ini," ucap ketua itu. Mendengar penjelasan itu, ketua Tianxing pun berkata, "Semakin sulit untuk memegang posisi penatua sekarang. Saya mendengar segala sesuatu yang besar dan yang kecil. Anda harus memikirkannya setelah mendengarkannya. Pikirkan dan lakukanlah. Pada akhirnya saya masih melakukan ini untuk Anda, menjadi penjaga klan yang lepas tangan, tetapi sebab dan akibat itu sangat mungkin ada." Mendengar itu membuat ketua Heqian pun tertawa, lalu dia pun berkata, "Satu-satunya energi bintang yang jatuh dari langit terlalu aneh. Bahkan dengan kemampuanku, aku tidak bisa melihat apa yang akan terjadi. Tapi saya lebih khawatir sebab dan akibat ini melibatkan lebih dari sekedar kita, tapi bisa menyebabkan ke seluruh dunia Xuan Huang," ucapnya. Mendengar ucapan itu, untuk sejenak, ketua Tianxing pun hanya bisa menghela napas. Tidak bisa mengerti. Seringkali yang paling menakutkan adalah... Namun ucapan itu tidak dilanjutkan lagi oleh ketua Tianxing. Di sisi yang lain, ketua Hu pun berkata, "Ya, mungkin bencana legendaris itu memang benar adanya, tapi kami juga masih belum tahu apa-apa tentangnya." Lalu Xin pun beralih ke tempat Long Xuan dan Peng Xiaolin berada. Nampak Long Xuan dan Peng Xiaolin mencari cara untuk dapat memecahkan formasi yang ada di tempat itu. Di sela pencarian mereka, tiba-tiba keduanya pun terkejut. "Ini apa?" ucap Peng Xiaolin bertanya kepada Long Xuan. "Ini adalah aura yin dan yang bergerak secara terus-menerus. Ini sangat mengagetkan, tidak ada dukungan ajaib, batu-batu ini bisa mengapung secara alami. Dengan kekuatan para kultivator lepas di Nanhai, bagaimana mungkin mekanisme yang begitu kuat bisa dibuat?" ucap Long Xuan. Setelah penjelasan dari Long Xuan, tiba-tiba formasi itu pun bergerak secara otomatis sehingga membuat keduanya menjadi kaget. Tiba-tiba fluktuasi energi suara sonik pun dikeluarkan dari dalam formasi itu sehingga membuat Long Xuan dan Peng Xiaolin pun tidak bisa menahannya. Setelah suara sonik itu terhenti, tiba-tiba bebatuan formasi itu pun mengambang di sekitaran Long Xuan dan Peng Xiaolin. Di sisi yang lain, Long Xuan pun mengingatkan Peng Xiaolin agar berhati-hati. Tiba-tiba satu batu formasi pun langsung menghajar Peng Xiaolin. Untung saja Peng Xiaolin dapat menghindarinya. Sementara itu di tempat yang lain, sama halnya dengan Peng Xiaolin, Long Xuan pun harus menghadapi batu formasi yang ada di hadapannya. Tiba-tiba Long Xuan pun merasakan kalau seluruh tubuhnya seperti dikekang oleh suatu energi. Merasa dirinya dalam bahaya, akhirnya Long Xuan pun memutuskan untuk membuat sebuah perisai perlindungan untuk melindungi tubuhnya dari sebuah serangan formasi. Namun tiba-tiba Long Xuan pun begitu terkejut karena batu formasi itu mengandung magnet. Bahkan pedang es yang ia pegang tidak bisa dikendalikan. Sementara itu di tempat yang lain, Peng Xiaolin pun merasakan hal yang sama. Pedangnya terlepas dari genggamannya. Akibat daya tarik dari magnet itu membuat pedang Peng Xiaolin pun terlepas dan dia pun terjatuh. Melihat kejadian itu, Long Xuan pun berkata, batu-batu ini dikendalikan oleh mata berwajah hantu. Setelah mereka memasang senjata logam menjadi bagian dari formasi ini. Lalu setelah itu, menyerang kami secara bergantian, ucapnya. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba Long Xuan pun diserang oleh suara sonik yang sangat kuat. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Peng Xiaolin pun mendapatkan pedangnya kembali. Namun pedangnya itu malah menyerang dia. Peng Xiaolin pun nampak kaget. Dia tidak menyangka kalau dirinya akan diserang oleh senjatanya sendiri. Akhirnya Peng Xiaolin pun memutuskan untuk memasuki perisai yang dibuat oleh Long Xuan. Tiba-tiba dia pun mengeluarkan sebuah seruling. Rupanya Peng Xiaolin akan menggunakan senjata seruling itu untuk menghadapi kekuatan suara sonik. Akhirnya keduanya pun memutuskan untuk bekerja sama untuk mengalahkan suara sonik. Peng Xiaolin pun langsung melayang beraksi dengan kekuatan senjata seruling mautnya.
Tiba-tiba Surly Maut itu pun mengeluarkan suara Sonic yang hampir sama dengan formasi itu. Sementara itu di sisi yang lain, Long Xuan pun mulai menggunakan kekuatan pedang esnya dan membantu Feng Xiaolin. Dengan kekuatannya, Long Xuan pun berusaha untuk menggunakan kekuatan dari pedang es untuk menghajar topeng hantu itu. Dengan sekuat tenaga dan kerjasama antara Feng Xiaolin dan Long Xuan, akhirnya topeng hantu itu pun hancur. Setelah mereka dapat menghancurkan topeng berwajah hantu itu, tiba-tiba tempat itu pun bergetar. Sejumlah bebatuan yang mulanya mengambang di atas udara pun mulai jatuh satu persatu. Dalam kejadian itu, mereka berdua pun harus berhati-hati. Tiba-tiba Long Xuan pun berteriak kepada Feng Xiaolin, "Cepat keluar dari tempat ini." Long Xuan pun menyadari kalau tempat itu akan segera runtuh. Lalu dia pun memerintahkan agar Feng Xiaolin mengikutinya. Setelah ucapan pengingat dari Long Xuan itu, segera Feng Xiaolin pun melesat untuk mengikuti Long Xuan menuju pintu keluar. Lalu Xin pun beralih ke tempat Pang Han berada. Nampak Pang Han sedang berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam pelatihannya itu, nampak Pang Han tidak kuat karena harus menyerap energi yang sangat kuat dari Raja Ular Hitam. Sementara itu di samping Pang Han, sosok Nagayara pun sedang memperhatikan fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh tubuh Pang Han. Dia pun mengatakan kalau kekuatan dari Raja Ular Hitam ini sangatlah kuat dan ganas. Ini sangatlah cocok untuk membuat pondasi dalam tubuhmu semakin kuat. Tidak ada lagi waktu untuk di lain hari, ucapnya. Sementara itu di sisi yang lain, Pang Han pun terus berusaha untuk mengendalikan mana dari Raja Ular di dalam tubuhnya. Tanpa diduga dalam pelatihan Pang Han, sosok Feng Xiaolin dan Long Xuan pun muncul. Mereka pun nampak kaget ketika melihat Pang Han. Segera keduanya pun menghampiri sosok Pang Han yang diselimuti oleh kabut darah. Untuk sejenak Long Xuan pun mengamati fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh Pang Han. Lalu dia pun berkata, "Fluktuasi mana semacam ini jauh melebihi Zheng Qizing," ucapnya. Bagaimana mungkin? Bahkan jika itu adalah sebuah cermin Yuanggang yang ajaib, ia mungkin tidak memiliki kekuatan tirani seperti ini. Mungkinkah dia secara langsung mengeluarkan Raja Ular dari dalam tubuhnya? Jujur, saya belum pernah melihat metode pemurnian seperti ini, tapi menurut saya cara ini sangatlah berbahaya. Jika tidak berhati-hati, Anda akan meledak dan mati, ucap Long Xuan. Namun saya hanya bisa berharap dia akan yakin, ucapnya. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu Pulau Putus Asa. "Kamu datang terlambat kali ini, mungkinkah kamu menemui masalah di jalan?" "Terima kasih pemilik pulau atas perhatian Anda. Pulau Putus Asa ini dikelilingi oleh formasi, berjaga-jagalah setiap saat. Jika karena bukan mantra teleportasi pemilik pulau yang membantuku bergerak melalui lingkaran sihir, saya khawatir ini akan memakan waktu lebih lama." Mendengar itu, Patriark Pulau Putus Asa pun berkata, "Jika bukan Anda yang ikut campur, bagaimana mungkin bisa berakhir seperti ini? Kalau begitu berhentilah untuk bergosip. Pemilik pulau mengirim pesan mengundang saya untuk datang. Saya tidak tahu apa yang akan penting," ucapnya. Ketua sekte itu pun menjawab, "Sudah waktunya untuk mengakhiri pesanan yang diinginkan untuk Wang Wuxian dan perintah yang diinginkan adalah urusan internal Pulau Abadi Wangui. Bagaimana sekte medis saya bisa ikut campur? Kecuali jika itu adalah sesuatu yang mendesak yang Anda katakan itu. Ini sangat layak untuk campur tangan tabib istana." Mendengar itu, Patriark sekte pun hanya bisa mendengus. Lalu Xin pun beralih ke tempat Pang Han berada. Nampak Pang Han sedang berusaha untuk mengendalikan esensi dari Raja Ular Hitam. Sementara itu, tak jauh dari Pang Han, sosok Long Xuan dan Feng Xiaolin pun memperhatikan pelatihan dari Pang Han dengan sangat cemas. Setelah lama menunggu, akhirnya pelatihan Pang Han pun selesai. Itu membuat Long Xuan pun menjadi senang. Di sisi yang lain, setelah berhasil menyerap esensi dari Raja Ular Hitam, akhirnya Pang Han pun melesat. Melihat itu, Long Xuan pun bertanya, "Pang Han, kamu benar-benar menyempurnakan Raja Ular itu. Dengan kekuatanmu saat ini, saya khawatir itu setara dengan 2000 kuda ganas Xuan Huang. Peluang kita untuk mematahkan formasi lebih cepat," ucap Long Xuan. Mendengar itu, Pang Han pun berkata, "Jangan khawatir, meskipun tidak ada cara untuk menghancurkan formasi ini, dengan kekuatanku saat ini, bahkan dengan ledakan habis-habisan, ada kemungkinan besar bisa menghancurkan inti dari formasi sihir ini." Sementara itu di sisi yang lain, karena dirinya dianggap tidak berdaya, membuat Feng Xiaolin pun merasa kesal. Dia pun mengatakan pada sebelumnya untuk menghancurkan topeng hantu itu, dia pun menggunakan senjata serulingnya. Dengan nada kesal, Feng Xiaolin pun memarahi Pang Han. Mendengar ocehan dari Feng Xiaolin, Pang Han pun berusaha untuk menenangkannya, lalu dia pun mengeluarkan 2 buah pil di hadapan mereka. Melihat pil di depannya, Long Xuan pun nampak terkejut. "Ini adalah ramuan darah dari Raja Ular," ucapnya.
Ya, ini adalah ramuan pil yang dapat membantu kalian meningkatkan budaya, ucap Pang Han. Meskipun saya memiliki keterampilan yang hebat sekarang, mampu dengan paksa menerobos formasi, tapi saya lebih khawatir masih ada pertempuran besar setelah formasi ini dihancurkan. Mereka yang mengatur formasi ini pasti tidak akan menyerah, ucapnya. Oleh karena itu, kita harus bersiap, ucap Pang Han. Sementara itu, di sisi yang lain, Peng Xiaolin pun tidak berniat untuk meminum ramuan pil itu. Dengan menengus, Peng Xiaolin pun berkata, ini sebuah candaan, kami para iblis tidak serapuh kalian manusia, ucapnya. Aku akan menyimpan ramuan ini dulu. Mendengar ucapan dari Peng Xiaolin, Pang Han pun merasa tidak senang. Saya tidak meminta pendapat Anda, ucapnya. Di tempat yang lain, melihat kemarahan dari Pang Han, Peng Xiaolin pun merasa ketakutan, lalu dia pun segera meminum pil itu. Sementara itu di samping Pang Han, Long Xuan pun berkata, kalau begitu aku juga akan meminum pil ini, ucapnya. Segera Long Xuan pun mencari tempat untuk dapat menyerap esensi dari pil Raja Ular Hitam. Lalu Xin pun beralih lagi ke Pulau Putus Asa. Seperti yang kamu katakan, munculnya para kultivator di Laut Cina Selatan bukanlah suatu kebetulan. Tapi ada seseorang yang mendorong di belakang layar. Mendengar itu, ketua sekte pun berkata, asal-usul orang ini tidak diketahui. Tapi mereka membelanjakannya dengan murah hati. Dia menggunakan segala jenis ramuan langka untuk memenangkan hati dari orang-orang itu. Dianggap sebagai kelas atas oleh banyak kultivator di Laut Cina Selatan, para pembudidaya ini mengandalkan ramuannya. Baru setelah itu dia mampu menembus hambatan dalam keterampilannya. Mendengar penjelasan dari ketua sekte, utusan dari tabib istana pun berkata, apa tujuan orang ini, ucapnya. Menurut yang saya dengar, ia mengaku sedang mencari obat. Mendengar itu, utusan dari sekte tabib istana pun berpikir, apakah itu tentang Yanjin, ucapnya. Sementara itu di sisi yang lain, ketua Pulau Putus Asa pun bangkit dari tempat duduknya. Dia pun berkata, yang disebut mempesona itu hanyalah untuk menutup-nutupi saja. Tujuan sebenarnya adalah. Utusan itu pun berkata, pemilik pulau kenapa kamu harus begitu misterius, ucapnya. Mengatakannya juga akan memudahkanku untuk kembali ke tabib istana. Jika Pulau Abadi Wangwei membatalkan pesanan yang saya inginkan, tentu saja saya akan mengatakan yang sebenarnya. Anda adalah 40 pencuri terkenal di Laut Cina Selatan, ucap ketua sekte. Selama bertahun-tahun, jika bukan karena perlindungan dari sekte tabib istana, bagaimana Anda bisa berdiri di depan saya dengan utuh, ucap utusan itu. Tahun-tahunku, saya telah melakukan banyak hal teduh untuk sekte tabib istana Anda. Tabib istana sebenarnya menyembunyikan kejahatan dan kekotoran. Anda tidak perlu saya memberitahu Anda, bukan? Ucap ketua sekte. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan saat ini. Bisakah Anda melakukan sesuatu pada sekte tabib istana? Ini adalah sebuah berkah yang Anda peroleh selama bertahun-tahun kehidupan terakhir, ucap utusan itu. Ini juga hal terakhir yang saya lakukan untuk tabib istana. Mulai sekarang saya akan menjadi seorang kultivator biasa di Nanhai, ucap ketua sekte. Untuk kedepannya saya tidak ada hubungan lagi dengan tabib istana, ucapnya. Setelah ucapan dari ketua sekte itu, tiba-tiba keduanya pun dikejutkan oleh sebuah guncangan yang sangat kuat. Dengan ada guncangan itu, keduanya pun menjadi waspada, lalu ketua sekte pun berkata. Dengan marah, ketua sekte pun berkata, Anda sebenarnya membawa orang lain ke sini. Apakah Anda ingin membunuh orang dan membungkamnya? Mendengar itu, utusan itu pun menengus. Jika tabib istana ingin mengambil tindakan, tidak perlu melakukan semua upaya ini. Tiba-tiba guncangan itu semakin kuat dirasakan oleh mereka berdua. Akhirnya ketua sekte pun mengeluarkan sebuah tungku pemurnian di hadapan utusan itu. Lalu dia pun bergegas untuk menghampiri tungku peleburan itu. Dia pun nampak kaget. Saya telah kehilangan kontak dengan Wang Ding, ucapnya. Setelah mengetahui ada hal yang aneh, lalu tiba-tiba ketua sekte itu pun membuat sebuah formasi untuk mengaktifkan tungku pemurnian pil. Setelah formasi tungku itu diaktifkan, lalu ketua itu pun mengamati apa yang terjadi. Sementara itu, Xin pun harus beralih ke tempat Pang Han berada. Rupanya Pang Han sedang mengamati formasi dari hantu topeng itu. Dia melihat kalau sosok topeng hantu ini akan segera berubah. Pang Han pun mengingatkan mereka. Orang-orang jahat ini rupanya sedang mengatur formasi ulang, ucapnya. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Long Xuan pun berhasil menyerap dari esensi pil Raja Ular. Lalu dia pun berkata, menurut pengamatan kami sebelumnya, ketika formasi ini bertemu dengan kekuatan, ia akan menjadi kuat. Kami bertiga tidak bisa menyerang heksagram secara bersamaan. Oleh karena itu penting untuk mengikuti rotasi Yin dan Yang. Setelah mendengar penjelasan dari Long Xuan, lalu Peng Xiaolin pun bersiap untuk mengambil posisi.
Lalu Peng Xiaolin pun mengeluarkan senjata pusaka serulingnya. Dengan senjata itu dia pun berusaha untuk mengirimkan suara sonik. Suara sonik yang dikeluarkan oleh seruling Peng Xiaolin rupanya mempengaruhi Pang Han dan Long Xuan. Sementara itu di tempat yang lain, Long Xuan pun mulai mengamati segala perubahan yang terjadi setelah Peng Xiaolin berhasil meniup seruling saktinya. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba Peng Xiaolin pun terkena serangan balik yang sangat kuat. Untung dia bisa menstabilkan tubuhnya kembali. Melihat kejadian itu, Long Xuan pun berkata kepada Pang Han, "Pang Han, gunakan skill berbasis kayu untuk menyerang monster itu," ucapnya. Segera setelah ucapan dari Long Xuan, Pang Han pun melesat untuk menghajar titik dari monster itu dengan bilah iblisnya. Seketika bilah iblis Pang Han pun membesar, lalu dia pun menghantam sosok monster yang ada di hadapannya. Sementara itu di tempat yang lain, Long Xuan pun terus mengamati serangan dari Pang Han yang begitu efektif. Sementara itu di tempat yang tidak diketahui oleh Pang Han, ketua sekte pun sedang mengatur formasi. Namun di tempat yang berbeda, Pang Han pun berhasil menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan formasi itu. Namun dia pun berkata kepada Long Xuan kalau hensagramnya telah berubah kembali. Mendengar penjelasan dari Pang Han, akhirnya Long Xuan pun harus berpikir, lalu dia pun berkata, "Agar dapat menghancurkan formasi ini, terlebih dahulu kita harus menghancurkan topeng dari hantu itu," ucap Long Xuan. Sementara itu, di tempat yang lain, Peng Xiaolin pun terus berusaha agar dapat menghancurkan formasi itu. Di samping Long Xuan, tanpa basa-basi, Pang Han pun langsung melesat kembali untuk menyerang formasi itu. Melayang di udara, Pang Han pun mulai menggunakan kekuatan magisnya. Sementara itu, di tempat yang lain, akhirnya Peng Xiaolin pun menghampiri Long Xuan. Long Xuan pun berkata kepada Peng Xiaolin kalau Pang Han akan menghancurkan formasi ini dengan kekuatannya. Sementara itu di atas udara, tiba-tiba Pang Han pun membentuk sebuah formasi sehingga membuat Peng Xiaolin pun terkejut. Pang Han pun mulai menggunakan formasi Saiten Yunu. Setelah formasi itu diaktifkan, tiba-tiba muncullah beberapa akar kayu yang lebih besar untuk menghantam topeng dari hantu itu. Seketika topeng hantu itu pun dibor oleh kekuatan formasi kayu milik Pang Han. Akibat serangan formasi kayu milik Pang Han, di tempat yang lain, ketua sekte pun terkena imbas dari serangan balik. Setelah topeng hantu itu berhasil dikalahkan oleh formasi kayu milik Pang Han, membuat seluruh formasi di tempat itu pun menjadi hancur. Di tempat yang lain, akhirnya Pang Han pun menghampiri Long Xuan dan Peng Xiaolin, lalu dia pun bertanya, "Apakah kalian baik-baik saja?" ucapnya. Untuk sejenak, Peng Xiaolin, Long Xuan, dan Pang Han pun mengamati keadaan di sekitarnya yang akan segera runtuh. Long Xuan pun saling berpandangan dengan Pang Han. Akhirnya mereka pun melesat untuk meninggalkan tempat itu. Akhirnya mereka bertiga pun berhasil keluar dari jebakan formasi itu. Namun tanpa diduga oleh ketiganya, mereka telah ditunggu oleh seseorang. Rupanya dia adalah ketua sekte dari Pulau Putus Asa.